Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Judul ceramah hari ini adalah Gaza terus bersimbah darah, solusinya jihad dan persatuan Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkati ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa mencurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa sebagaimana firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Sungguh takwa adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman ini. Dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan akhirat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Di saat umat Islam di seluruh dunia menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita, penderitaan umat muslim di Gaza justru semakin memilukan. Sejak 18 Maret 2025, agresi militer Zionis Yahudi kembali dilancarkan, menewaskan setidaknya 1.309 warga Palestina. Serangan membabi buta ini tidak hanya menyasar warga sipil, tetapi juga tenaga medis, jurnalis, dan relawan kemanusiaan. Suasana Ramadan yang seharusnya penuh kedamaian berubah menjadi duka dan ketakutan yang tiada henti. Blokade terhadap bantuan kemanusiaan yang diperketat semakin memperparah krisis Gaza. Sebanyak 2,4 juta penduduk terancam kelaparan dan kekurangan obat-obatan, sementara rumah sakit dan fasilitas kesehatan telah hancur dihantam rudal-rudal penjajah. Warga Gaza kini berjuang untuk bertahan hidup tanpa akses medis yang memadai. Di tengah runtuhnya infrastruktur dan minimnya perhatian dunia, Gaza terus menangis sementara dunia nyaris membisu. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Siapa saja yang mengaku muslim wajib memberikan pembelaan atas penderitaan yang dirasakan saudara seiman, termasuk kaum muslim Gaza. Rasulullah SAW telah berpesan, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan sempurna
hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Hadis ini menunjukkan bahwa kesempurnaan iman ditandai dengan rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama muslim. Kaum muslim itu laksana satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh akan merasakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6011 dan Muslim nomor 2586. Tidak selayaknya seorang muslim mengabaikan penderitaan muslim lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah akan mencela orang yang tak menjenguk saudaranya yang sakit, karena sebenarnya Allah ada bersama orang yang sakit tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 2569. Maka perhatian dan bantuan kepada muslim Gaza bukan sekedar bentuk solidaritas, tapi juga wujud keimanan. Wajib hukumnya membantu mereka dengan harta, tenaga, doa, dan seruan dakwah. Derita Gaza akhirnya mengundang fatwa jihad melawan Zionis Yahudi. Sekretaris Jenderal IUMS Ali Al-Qaradagi pada 4 April 2025 menyerukan agar negara-negara muslim segera bertindak secara militer, ekonomi, dan politik untuk menghentikan genosida. Ia mengecam keras diamnya para pemimpin Arab terhadap tragedi Gaza sebagai bentuk kejahatan besar terhadap umat Islam. Islam tidak mengajarkan penyelesaian melalui diplomasi kosong atau sekedar doa dari mimbar. Jalan syar'i untuk menghentikan penjajahan Zionis atas Gaza adalah jihad fisabilillah. Allah berfirman, siapa saja yang menyerang kalian, seranglah ia secara seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 194. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk mengusir siapapun yang telah mengusir kaum muslimin. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 191. Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa jihad menjadi fardu ain setelah negeri muslim diserang. Bukan hanya kewajiban warga Palestina, tetapi juga muslim di sekitarnya. Para penguasa negeri muslim wajib mengerahkan pasukan untuk membantu Gaza. Allah pun berfirman, jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, kalian wajib memberikan pertolongan. Ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya. Para penguasa Arab dan muslim menutup perbatasan, membiarkan pesawat tempur AS masuk, serta terus berdagang dengan entitas Yahudi. Mereka enggan menggerakkan kekuatan militer yang dimiliki. Diamnya mereka adalah bentuk pengkhianatan besar dan pengabaian terhadap sabda Nabi. Sungguh hilangnya dunia ini jauh lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3987 dan Tirmizi nomor 1395. Ini adalah pengingat keras agar umat tidak tertipu oleh retorika kosong para penguasa tersebut. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Sesungguhnya nestapa penduduk Gaza mempertegas betapa rapuhnya umat tanpa perisai pelindung yang kuat. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Liga Arab, dan OKI terbukti tak mampu menghentikan kebiadaban Zionis Yahudi yang disokong penuh oleh negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Mereka justru menjadi pendukung utama dengan suplai dana dan senjata. Dalam kondisi tersebut seperti ini, umat Islam amat membutuhkan institusi pelindung sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1841. Imam An-Nawawi menjelaskan khalifah adalah tameng yang mencegah musuh menyerang dan menjaga keutuhan Islam dengan kekuatannya. Oleh karena itu derita Gaza sebagaimana tragedi yang menimpa muslim Uighur, Rohingya, dan lainnya tidak akan terselesaikan tanpa hadirnya persatuan Islam. Hanya persatuan Islam, institusi pemerintah yang diwajibkan oleh syariah dan mampu menyelesaikan krisis umat secara menyeluruh dengan menerapkan syariah Islam dan menggerakkan jihad fi sabilillah. Khalifah adalah perisai umat yang sejati, penjaga kehormatan kaum muslim dan pelindung tanah suci Palestina.
sudah saatnya kaum muslim bersatu menegakkan kembali khalifah untuk melindungi agama, darah, dan kehormatan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.